Selamat siang, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari tugas topik 7, demonstrasi kontekstual, problematika dan evaluasi implementasi UPD. Kelompok kami, kelompok 5, beranggotakan Anik Permatasari, Diana Eva Yunikasari, Kuliah Sumanjaya, dan Zendi Twinta Putra. Problematika atau permasalahan serta solusi apakah yang akan terjadi jika menerapkan kurikulum menggunakan kerangka UPD. Problematika penerapan kerangka UPD di lembaga formal sebagai siswa menurut Wiggins dan McCarthy mendefinisikan understanding by design sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan peserta didik, berorientasi pada hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian dan pengajaran yang menempatkan peserta didik di tengah proses pembelajaran. Lalu, problematika penerapan kerangka UPD di lembaga formal sebagai siswa. UPD atau Understanding by Design adalah paradigma pendidikan menyarankan merancang kurikulum yang secara terbalik atau backward design dan dapat mengarahkan pada pengembangan pemahaman peserta didik yang mendalam. Namun, pada pelaksanaan di lapangan atau di sekolah masih terdapat permasalahan yang muncul yang dialami guru sebagai pelaksanaan pembelajaran. UPD dimulai dengan tujuan utama yaitu pengembangan dan pendalaman pemahaman siswa dalam hal ide-ide besar dan bertahan lama dalam disiplin akademik. Untuk mencapai hal ini, siswa perlu mendemonstrasikan 6 aspek pemahaman: kapasitas untuk menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, mengubah perspektif, memiliki empati, dan menilai diri sendiri. Meskipun pendekatan ini diterima secara luas, namun dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat permasalahan yang muncul atau dialami. Salah satunya permasalahan penerapan kerangka UPD bagi siswa. Problematika yang mungkin dihadapi siswa dalam implementasi pembelajaran kerangka UPD antara lain: 1. Siswa masih banyak yang mengalami kesulitan untuk mengikuti pola UPD. 2. Siswa belum terbiasa dengan pendekatan yang berbeda. 3. Adanya keterbatasan transfer dalam pembelajaran. 4. Pemahaman konsep yang diajarkan kurang memadai. 5. Keterbatasan waktu dan rentan munculnya miskonsepsi karena siswa belajar mandiri. Dan 6. Buku teks dan standar isi yang digunakan tidak selalu secara eksplisit menyoroti konsep kunci yang dipelajari siswa. UPD juga membutuhkan pengembangan profesional yang efektif sebelum pelaksanaannya yang cukup menyita waktu dan mungkin bahkan dalam hal finansial. Terakhir, para praktikus juga berpendapat bahwa meluangkan waktu untuk melatih siswa berpikir kritis dan reflektif akan menguras waktu dari tema sentral pengajaran yang dimaksud. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika tersebut antara lain: memberikan pemahaman tentang rancangan UPD secara menyeluruh, melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu, melakukan analisis kebutuhan siswa berdasarkan hasil tes diagnostik, menganalisis dan menyepakati topik yang akan dipelajari. Lalu selanjutnya, konsep yang diajarkan disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Guru menciptakan pembelajaran UPD semenarik mungkin agar siswa tidak bosan dalam penerapannya. Siswa harus mencari referensi sumber belajar di buku teks atau standar isi, serta siswa harus berpikir kritis dan beradaptasi dengan kurikulum UPD. Berikut ini sumber referensi yang kami gunakan. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.